Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita baik sekaligus buruk buat saya. Ketika saya kemarin membaca berita, ada begitu banyak netizen menghubungkan runtuhnya salah satu tribun Formula E sebagai azab dari Tuhan, karena telah menjadikan minuman keras sebagai salah satu sponsor. Selama ini Formula E dianggap salah satu prestasi Anies Baswedan. Menuduh apa yang terjadi di dalamnya sebagai azab Tuhan, maka menuduh Anies Baswedan terkena azab Tuhan. Jika dasar pernyataan ini adalah kepentingan politik, saya yakin mereka takkan pernah mau mengatakan. Karena apa? Karena jelas ini menghantam Anies Baswedan. Dan mereka takkan mau itu terjadi. Sebab apa? Mereka selalu mendukung Anies Baswedan secara totalitas akhir-akhir ini. Ini berarti satu hal buat saya. Kita telah move on dari pilkada kemarin, pilkada Jakarta kemarin. Satu-satunya pilkada yang ada di negara ini yang membuat kita terbelah menjadi dua dengan penuh kebencian. Tapi ada hal yang membuat saya cukup sedih dengan berita itu. Ini juga menunjukkan fakta pada saya. Ada begitu banyak di antara kita yang selalu menilai bencana apapun yang menimpa sebagian saudara kita sebagai mereka dianggap diazab oleh Tuhan, baik itu karena bencana tsunami, tanah longsor maupun gempa bumi. Saya tak tahu apa yang menggerakkan mereka sehingga mereka merasa tahu apa yang mau dimaui oleh Tuhan. Jika mereka digerakkan oleh kebencian, adilkah buat para korban ketika mereka dilabeli oleh azab? Bukankah itu juga bisa berarti ujian buat mereka? Dan jika mereka digerakkan oleh kebodohan mereka tentang ilmu agama, bukankah setiap kita dimodali oleh Tuhan hati nurani, yang dengan hati itu mestinya yang muncul adalah empati, bukan malah sebaliknya. Dan yang apabila kita merasa digerakkan oleh dakwah macam apa yang tidak ada rasa kasih sayang di dalamnya, bukankah gambaran seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya di dalam soal kasih sayang adalah seperti sebatang tubuh yang ketika salah satu bagiannya sakit, yang lain akan merintih kesakitan dengan merasakan demam. Buat saya, melabeli apapun yang menimpa sebagian saudara kita sebagai azab tidak hanya membuat kita terlihat sok suci, tapi juga menumpulkan nalar sehat. Siapa di antara kita yang tak pernah melakukan dosa? Apa hanya karena kita yang tak terkena musibah? Apa hanya karena rumah kita yang tak terkena bencana, kita menganggap diri kita lebih suci dari mereka? Tidak. Sekali lagi tidak. Apabila bencana itu menimpa kita, tentu tak pernah jadi masalah bagi kita memaknai apa bencana yang menimpa kita itu. Boleh kita maknai sebagai ujian, boleh kita maknai sebagai azab. Karena kita tahu pasti, menurut sudut pandang agama, nilai baik buruk seorang tidak terletak pada takdirnya, tapi terletak reaksi kita terhadap takdir yang telah ditentukan kepada kita. Tapi apabila yang tertimpa bencana itu yang lain, kita mesti ingat, Tuhan tak pernah memerintahkan kita untuk melabeli bencana yang menimpa yang lain sebagai azab. Bahkan agama melarang kita. Tugas kita sebagai hamba adalah ketika sebagian anak bangsa, sesaudara kita terkena bencana, adalah membantu mereka semampu yang kita bisa. Tapi apabila bencana itu karena ulah manusia, karena keserakahan manusia, karena kecerobohan manusia, tugas kita adalah mengawal kasusnya sampai ke meja hijau hingga mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.